Kami juga sudah siapkan 3 topik wawancara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan topik wawancara pertama pagi ini terkait dengan data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur terkait sektor transportasi yang mengalami penurunan di tahun 2024. Di ujung telepon kita akan berbincang bersama Ibu Matamira B. Kale, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bu Matamira. Selamat pagi Bu Christine, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Baik, salam sehat Bu Matamira. Malam sehat Bu. Ya, minta waktunya pagi ini sudah di tempat tugas ya Bu ya? Siap, ya sudah di kantor ini Bu Christine. Baik, Bu Matamira ini terkait dengan topik kita pagi hari ini ya, berdasarkan data BPS bahwa sektor transportasi mengalami penurunan di tahun 2024. Nah, sejauh ini apakah BPS telah mencatat data tersebut, jumlah penerbangan yang terjadi dan bagaimana tren tersebut dapat mempengaruhi pariwisata dan juga ekonomi di Nusa Tenggara Timur? Baik Bu Christine, pemirsa sekalian, data penerbangan dan data sama data pelayaran juga yang BPS kumpulkan itu tentu kerjasama dengan sumber data sekunder yang lain, yaitu dapatnya data dari ASDP dan juga dari Pelni. Ya, jadi rilis data untuk transportasi ini Bu Christine itu lag-nya 2 bulan. Jadi kalau yang kami rilis di Januari itu mencerminkan data di bulan November. Ya. Jadi berdasarkan data yang dikumpulkan ini pada tahun 2021 sampai 2023 terlihat bahwa jumlah penumpang yang datang atau berangkat dari Bandara Komodo meningkat dari tahun ke tahun. Sama halnya untuk angkutan laut juga terjadi peningkatan. Nah, secara kumulatif pada tahun 2024 itu sampai dengan November ya Bu, data yang terakhir November, jumlah penumpang yang datang lewat Bandara Komodo sudah lebih tinggi dari kondisi tahun 2023. Namun memang kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Oktober, jumlah November itu lebih rendah. Jadi pada tahun 2024 sampai dengan November itu jumlah penumpang sudah 450.000 ya, kurang lebih. Sedangkan pada tahun 2023 itu 442.000. Jadi sampai November itu sudah melebihi jumlah penumpang tahun 2023. Oke, baik. Nah, tadi juga diinformasikan bahwa ini 2 bulan ya, di tahun 2024 jumlah penurunannya ya. Ini apa yang menjadi faktor utama nih Bu Matamira sehingga penurunan terjadi pada jumlah penerbangan dan juga pelayaran pada November 2024 kemarin? Jadi penumpang ini Bu, kita ketahui bersama bahwa penerbangan di NTT kan terganggu ya karena erupsi Gunung Lewotobi, sehingga terjadi penurunan penumpang tidak hanya di Labuan Bajo, tapi juga di bandara-bandara di daratan Flores. Bahkan kalau kita baca berita sampai ke Bali dampaknya masih terasa. Jadi salah satunya dipengaruhi oleh erupsi Gunung Lewotobi ini Bu Christine. Baik, meskipun terjadi penurunan penerbangan dan juga pelayaran, tetapi ada beberapa pelabuhan juga mencatatkan bahwa ada peningkatan seperti itu. Ini apa yang menjadi faktor untuk mendukung peningkatan tersebut nih Bu Matamira? Peningkatan jumlah penumpang, jumlah penerbangan maupun jumlah penumpang maupun jumlah pelayaran itu biasanya dipengaruhi juga karena
ada event-event ya Bu Kristen ya, event yang Mhm. dilakukan oleh pemerintah ataupun juga karena adanya perayaan Hari Besar Agama. Misalnya kan kita ada kunjungan dari PAUD ya Oh iya. ke Timor Leste ya, itu juga meningkatkan aktivitas di perbatasan juga. Tapi untuk di Labuan Bajo sendiri tentunya wisatawan-wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara berkunjung ya memang semakin meningkat begitu Bu. Baik. Nah, sejauh ini Bu Mata Mira, penurunan penerbangan, mempengaruhi ya kontribusi sektor pariwisata terhadap, produk domestik, NTT sendiri. Anda melihatnya seperti apa nih? Baik Bu Christine, jadi dalam penghitungan PDRB yang nanti kita akan menghasilkan indikator pertumbuhan ekonomi, ya kalau menurut lapangan usaha dan sektor khusus angkutan, tentunya penurunan akan pastinya memang berdampak terhadap kontribusi dari sektor angkutan terhadap PDRB. Namun dari data terakhir yang dari BPS itu adalah data triwulan 3. Data Mhm. triwulan 3 yang rilis pada November 2024. Sedangkan misalnya yang terjadi di bulan Oktober, November, Desember itu belum dihitung Bu. Baik. Data-data untuk penghitungan PDRB masih sementara dilakukan, pengumpulan data untuk sektor yang lain itu akan Mhm. dirilis di bulan Februari. Baik. Jadi dampaknya ke PDRB berapa itu belum bisa kita sebutkan sekarang. Baik, Bu Mata Mira, sejauh ini BPS, bagaimana memproyeksikan dampak jangka panjang, penurunan penerbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur nih secara keseluruhan? Mungkin BPS tugasnya memotret Mhm. memotret kondisi setiap periode, bagaimana data atau fenomena di masing-masing wilayah. Sedangkan untuk memproyeksikan dampaknya uh, itu tentu dilakukan oleh instansi atau lembaga. Misalnya kalau untuk inflasi ya mungkin dari ya atau di stakeholder lain yang menjadi penanggung jawab itu yang melakukan di BPS yang tidak disarankan untuk melakukan kami cukup memotret kondisi-kondisi yang terjadi. Baik. Nah, Mhm. iya. Ya? Jadi kalau mau menghitung dampak itu sebetulnya BPS juga sudah menyiapkan satu instrumen yang tabel input output Bu Christine. Jadi Mhm. kalau menghitung dampaknya bisa menggunakan tabel input output ini, tapi memang eh, karena ketersediaan data tabel input output baru tersedianya tidak selalu tiap tahun sehingga kita Mhm. tetap merujuk kepada data atau tabel terakhir yang dihasilkan itu berdasarkan data-data pada kondisi 2016. Itu Bu Christine. Baik, yang menjadi harapan dari BPS nih Bu Mata Mira terkait dengan sektor transportasi dan juga pariwisata di NTT dalam beberapa tahun terakhir dan juga ke depan di tahun 2025 ini apa nih sebenarnya? Sebetulnya uh, seperti warga negara yang lain, dinas instansi yang lain, kementerian lembaga, tentu berharap bahwa Mhm. peningkatan kesejahteraan di Nusa Tenggara akan semakin baik. Tapi Presiden menargetkan eh, pertumbuhan ekonomi Indonesia nanti bisa sampai 8% ya, sampai 2025 gitu. Nah untuk itu saya kira untuk di NTT sendiri sektor pariwisata ini merupakan sektor masih punya potensi besar untuk dikembangkan dan itu
dampak kepada sektor-sektor yang lain, jadi forward linkage atau backward linkage-nya itu cukup besar. Kalau dikembangkan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gitu kira-kira Bu Christine. Jadi Baik. Mm-mm. perbaikan sektor pariwisata, yang sektor-sektor yang terkait yang mendukung pariwisata itu sama-sama semua stakeholder bersinergi untuk mendukung perbaikan pariwisata di NTB. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Matamira untuk waktunya pagi ini bersama Pro1 RRI ND. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya Bu. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Anda masih bersama Forata Pagi ini, Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.